Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Di episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Anda mungkin terkejut dengan dekorasi baru kami, mudah-mudahan hari ini kita bisa memulai musim baru dari program ini, Semua Kitab Suci. 2 tahun lalu kami selesai menyiarkan 517 episode program Semua Kitab Suci. Kami menyajikan di dalamnya beberapa kitab dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Bersama kami dipuaskan dan didorong oleh firman Tuhan, dan hari ini oleh berkat Tuhan kita akan mulai musim yang baru, di mana kita akan memulainya dengan membahas kitab Nehemia, salah satu kitab sejarah Perjanjian Lama. Untuk memulai episode ini, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Nehemia, kami terbiasa ketika mempelajari kitab apapun, kami akan mulai membahas terlebih dahulu tentang penulis, tanggal penulisannya, dan juga temanya dalam kitab. Mohon penjelasan Anda tentang latar belakang kitab Nehemia ini. Tentu saja. Awalan kitab itu mengatakan riwayat Nehemia bin Hakalia. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan penulisnya adalah Nehemia. Namun kemungkinan besar penulisnya adalah Ezra, bukan Nehemia. Meski Ezra sedang menghantarkan secara harafiah kata-kata Nehemia, serta banyak korespondensi dan catatan yang dinyatakan di kitab ini. Nyatanya, yang mendukung hal ini adalah bahwa dalam Taurat Ibrani menurut urutan Ibrani, Nehemia dan Ezra datang sebagai satu kitab, Ezra dan Nehemia. Ezra adalah seorang imam dari suku Imamat dan seorang juru tulis hukum Taurat yang pandai. Dia memimpin kebangunan rohani yang mendahului kebangunan rohani Nehemia. Kebangkitan segera yang menyebabkan kembalinya orang-orang kepada hukum Allah dan penegakan otoritas firman Allah di Yerusalem. Tuhan mengutus Nehemia dengan misi yang berbeda yang menyebabkan pembangunan tembok Yerusalem dan menghilangkan rasa malu yang akan kita pahami saat kita mempelajari kitab ini. Jadi penulis kitab ini adalah Ezra. Mohon beritahu kapan kitab ini ditulis. Nyatanya tanggal penulisan sangatlah penting. Nehemia kembali dari pengasingan pada tahun 444 sebelum Masehi. Dalam gelombang ketiga dan terakhir kembalinya umat yang diasingkan. Berapa banyak yang kembali, Saudara Nehemia? Kembalinya dari pengasingan Babilonia terjadi setelah 7 tahun pengasingan. Yeremia telah menubuatkan bahwa pengasingan akan berlangsung selama 70 tahun. 70 tahun tersebut dihitung dari tahun pertama Nebukadnezar yang mengasingkan kerajaan Yudea ke Babel, tahun pertama Kores, orang Persia yang Tuhan gerakkan rohnya untuk mengeluarkan keputusan di seluruh kerajaannya untuk mengizinkan umat yang diasingkan kembali pulang. Dalam 3 tahap, pertama di bawah Zerubabel yang datang dari garis monarki, kedua di bawah Ezra yang adalah seorang imam dan juru tulis, ketiga di bawah Nehemia seorang pejabat tinggi di istana kaisar seperti yang kita pahami dari kitab. Dengan demikian kembalinya Nehemia berada di 444 sebelum Masehi oleh perintah Raja Artasasta untuk membangun tembok dan kota Yerusalem. Pentingnya waktu ini adalah bahwa darinya kita mulai menghitung 70 minggu nubuatan Daniel yang dia nubuatkan di dalam kitabnya dan tercatat di pasal 9 dari nubuatan Daniel. Saya ingin mengingatkan pemirsa terkasih, ada sebuah peta yang mengklarifikasi 70 minggu dalam nubuatan Daniel. Ada di situs www.semuakitabsuci.com, Anda bisa mengaksesnya dan
mendapatkan manfaat darinya dan silakan kirimkan kepada kami jika Anda punya pertanyaan. Dengan senang hati kami akan menjawabnya. Saudara Ishak, mohon beritahu kami tentang fitur utama dari kitab sejarah ini, kitab Nehemia. Dapat kami sampaikan saudara ayat bahwa fitur utama adalah bekerja dan berusaha. Sebenarnya saat kembali dari pengasingan yang kita rujuk adalah periode terakhir dari sejarah tua-tua sebelum kedatangan Kristus yang pertama ke dunia, Siapakah tua-tua itu? Israel. Dan akibatnya periode ini terlihat sangat mirip dengan momen kita hidup dewasa ini. Hari ini kita adalah umat Allah, gereja yang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita mirip dengan mereka secara spiritual dan moral. Sama seperti ketika mendengar kiasan dari saudara Nehemia terkasih, kita punya Zerubabel yang berasal dari garis kerajaan. Kemudian Ezra dan dia adalah seorang imam. Selama masa Nehemia dan ada Hagai dan Nabi Zakaria. Tapi Nehemia tidak seperti mereka. Dia bukan raja atau pendeta atau seorang nabi. Benar, dia adalah manusia biasa yang datang untuk membawa kesejahteraan rakyat Israel. Nyatanya melalui manusia biasa yang memiliki pekerjaan biasa, Tuhan menyelesaikan pekerjaan biasa. Tuhan menyelesaikan sebuah karya yang indah. Dan saya kira ini pesan untuk kita semua dewasa ini. Setiap kitab selalu memiliki kunci ataupun ayat utama. Apakah ayat atau ayat-ayat utama dari kitab ini? Kita bisa menyinggung dua ayat, misalnya pasal 1 ayat yang keempat, menunjukkan kepada kita bagaimana Nehemia mengandalkan Tuhan sepanjang seluruh kasus. Dikatakan ketika kedengar berita ini bahwa tembok Yerusalem juga dirobohkan dan pintu gerbangnya dibakar dengan api, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Apa yang dilakukan Nehemia adalah menyerahkan kasus itu pada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepadanya yang merupakan konsep utama yang mencirikan kitab. Namun bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi juga melakukan peran saya. Itulah yang kita lihat misalnya dalam pasal 6 ayat 3. Ketika Nehemia mengucapkan kalimat terkenal ini, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Mengandalkan Tuhan bukan berarti pasif atau malas, tapi aktif. Dalam bekerja kita membutuhkan keduanya, kita tidak bekerja tanpa mengandalkan Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan dan bersikap pasif dan tidak melakukan apa-apa. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Perbandingan antara kitab Ezra dan kitab Nehemia. Kitab Ezra ditandai dengan wawasan dan pembedaan. Kitab Nehemia ditandai dengan pengabdian dan aktif. Kitab Ezra menekankan peran pelayan firman. Kitab Nehemia menekankan peran uskup dan pengawas di gereja. Kitab Ezra mengacu pada perhatian pada altar dan rumah Tuhan. Kitab Nehemia mengacu pada perhatian dinding dan pemisah dari luar. Kitab Ezra berkaitan dengan membangun dari dalam di mana ada hak Allah dan ibadah. Kitab Nehemia berkaitan dengan pembangunan dari luar, di mana ada kesaksian Allah dan pemisah dari kejahatan. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kita masih mempelajari pengantar kitab Nehemia dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Di awal pembelajaran kita tentang kitab Nehemia, kami ingin mengetahui pembagian kitab itu. Mohon beritahu kami tentang pembagian kitab Saudara Ishak, tepatnya untuk menulis di hadapan Anda dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya sehingga kita dapat memahami kitab tersebut. Pembagiannya sederhana, kitab ini berisi 13 pasal. Jadi kita bisa membaginya menjadi dua bagian besar. Pertama, bagian dari pasal 1-7. Kita bisa juduli sebagian bagian arsitektur atau sipil. Bagian kedua dari pasal 8-13 akhir kitab, bagian konstruktif spiritual. Ini berkaitan dengan satu Arsitektur spiritual. sipil dan konstruksi spiritual. Ya, benar. Bagian pertama yang merupakan arsitektur sipil dapat dibagi menjadi dua sub-bagian untuk disederhanakan. Sub-bagian pertama, pasal 1-2, persiapan untuk pekerjaan yang membangun dinding dan gerbang Yerusalem. Pasal 3-7 adalah prosesnya sendiri. Proses membangun, perbaikan, dan kontribusi umat, dan lain-lain. Ini adalah bagian arsitektur sipil.
Bagian spiritual dimulai dari pasal 8. Pasal 8-10 kita menemukan firman Tuhan, doa, pengaruhnya dan umat yang perbaharui perjanjian dengan Allah. Pasal 11 sampai dengan 13 aplikasi praktis pembaruan perjanjian dengan Tuhan dari sisi umatnya. Oke. Saudara Nehemia, seperti yang telah Anda tunjukkan, Nehemia juga bukan keturunan raja ataupun garis kerajaan, juga bukan seorang imam ataupun nabi. Tapi Tuhan memakainya melakukan kebangkitan yang besar. Itu menghadapkan saya dengan sebuah pertanyaan. Apa syarat-syarat yang Tuhan cari dalam diri seseorang untuk memakainya? Mari saya ingatkan pemirsa kita yang terkasih bahwa Tuhan telah melakukan 4 kebangunan rohani untuk mengembalikan umat dari pengasingan. Yang pertama berada di bawah Zerubabel seperti kita telah melihat beberapa waktu lalu. Zerubabel berasal dari garis monarki. Kebangkitan ini menyebabkan pembangunan mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan juga peletakan dasar rumah Tuhan. Setelah itu Tuhan mengirimkan pelayanan kenabian di bawah Hagai dan Nabi Zakaria. Ini mendorong umat dan menggerakkan mereka untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Ketiga, kebangunan rohani berada di bawah Ezra, sang juru tulis, yang mengajarkan firman Tuhan kepada umat yang kembali karena mereka pasti sudah melupakannya setelah tinggal di antara bangsa lain begitu lama di pengasingan. Maka ini adalah suatu keharusan untuk menegakkan kembali otoritas firman Tuhan di bawah Ezra. Kebangunan keempat ada di bawah Nehemia yang seperti Anda katakan adalah orang biasa. Izinkan saya menyebut dia abdi Allah. Dia bukan keturunan bangsawan, nabi, atau pendeta. Tapi seseorang yang menempatkan dirinya di tangan Tuhan. Namun jika kita bicara tentang standar manusia yang dipakai Tuhan, maka Nehemia dicirikan sebelumnya sebagai seorang pendoa. Berkali-kali doa dan permohonannya di hadapan Tuhan di surga disebutkan dalam kitab ini. Dia juga seorang pemimpin spiritual yang hebat yang memimpin umat Allah. Dia memiliki visi yang kuat dan wawasan yang baik. Dia dulu seorang yang beriman tetapi juga seorang yang bekerja dan berjuang. Dan Tuhan memakai dia dalam kebangunan rohani terakhir di antara umat yang kembali. Apa yang Anda katakan adalah bahwa saya belum tentu memiliki kualifikasi yang tinggi sehingga Tuhan dapat memakaiku. Bukan juga saya perlu berasal dari keluarga imam Kristen. Yang dibutuhkan adalah hanyalah hati yang penuh di hadapan Tuhan yang mengasihi dia. Seorang beriman yang melihat Tuhan dalam segala keadaan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya, Benar. Kita bisa menambahkan Silakan. hal yang lain, kesediaan berkorban. Kita dapat melihatnya dengan jelas pada dirinya. Meskipun berada di posisi yang tinggi sebagai juru minum raja saat itu, yang berarti dia menikmati kehidupan yang baik. Dia mengorbankan semua itu untuk pergi dan melayani umat yang berada di kondisi terburuk. Karena dia peduli dengan umatnya dan siap untuk mengorbankan kesejahteraannya Kondisi dan terburuk. kemewahan istana untuk pergi ke umat yang ada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini akan membawa kita, Saudara Esak, ke pertanyaan lain setelah kita membaca 5 ayat pertama dari pasal 11. Dari Nehemia 1 ayat 1-5, riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Mohon komentari sikap Nehemia ketika ditanya tentang kondisi kota dan reaksinya ketika dia mulai mengetahui tentang kehancurannya. Oke. Seseorang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, ia akan melihat apa yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan melihat bahwa istana para raja kekurangan kesalehan dan menjadi saksi baginya. Dan meskipun ini adalah runtuhan, tapi Tuhan melihat bahwa ini mungkin memiliki kesaksian yang berharga baginya. Seperti yang telah Anda baca, kita menyadari bahwa
berita tidak datang kepada Nehemia, tetapi dia bertanya. Dia bertanya. Dia bertanya, seolah orang ini adalah utusan raja, maka ia pergi dan bertanya mengenai berita umat. Apa kondisi mereka sebelumnya? Ia peduli dengan umat Allah yang mencintai Tuhan, saudara Asyad. Senang bertanya tentang umat Tuhan dan peduli tentang umat Allah. Dia tidak menunggu untuk diundang karena hatinya ada untuk mereka. Ketika dia mendengar dari luar tentang kondisi mereka, reaksinya luar biasa. Memukau dengan pertimbangan bahwa tidak ada orang yang melihatnya dan dia tidak berpura-pura di hadapan saudaranya atau pelayan Tuhan. Tapi ini antara dia dan Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berkata, duduklah aku menangis. Dia menangis tanpa tersembunyi dan berduka selama beberapa hari. Dia mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan di surga. Dia berdoa dengan kata-kata yang indah ini, bersandar pada belas kasihan Allah. Dia berkata, ya Tuhan, apa nilai hidup kami jika kami memiliki posisi tertinggi, berada dalam kondisi sosial terbaik, namun kesaksian kami buruk. Lalu apa nilai hidup Benar. kami? Ya. Mengapa kita ada? Seperti yang Anda tunjukkan, meskipun dia dalam posisi yang nyaman Benar. di benteng Susan, tetapi hatinya ada dalam reruntuhan di Yerusalem. Ya. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Nehemia berkata, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bukankah itu bertentangan dengan ajaran bahwa Tuhan ada di mana-mana? Apakah dia Tuhan surga namun bukan Tuhan atas bumi? Dia mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jadi mengapa dia mengatakan Allah semesta langit secara khusus? Mohon komentar Anda tentang hal ini, Saudara Nehemia. Mengapa dia mengatakan Allah semesta langit? Bukankah dia Tuhan atas Ya. langit dan bumi? Dia adalah Tuhan langit dan bumi dan semua alam semesta. Namun Nehemia mengerti apa arti dari kehancuran Yerusalem dan apa maksud Allah menyerahkan umatnya ke pengasingan. Allah memiliki tahta di Yerusalem di mana kemuliaannya tinggal di bait Allah. Tetapi karena umat itu menyimpang dari Tuhan, dia mengizinkan Nebukadnezar datang, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa perlengkapan bait suci ke Babel. Sejak saat itu mulailah sebuah zaman yang disebut zaman bangsa-bangsa memerintah atau zaman bangsa-bangsa. Kemuliaan Allah tidak lagi dimanifestasikan di Yerusalem, maka kita menemukan ungkapan yang terdapat dalam Alkitab, Ikabod, yang artinya kemuliaan Kemuliaan Allah telah telah pergi. Jadi dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan, Allah semesta alam, karena kemuliaan Tuhan tidak lagi ada. Tidak lagi ada di Yerusalem. Tapi mengenai otoritas Tuhan, dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tentu saja. Namun, ia tidak lagi dihormati di Yerusalem sebagai Allah yang mulia di sana. Ya, dan ini menyakitkan hati umat percaya Benar. di antara umat Allah. Inilah awal dari apa yang disebut zaman bangsa-bangsa yang dimulai dengan kerajaan Babel, Nebukadnezar, Media, dan Persia, Yunani, lalu kerajaan Romawi sampai Kristus datang. Kedaulatan atas bumi diserahkan kepada 4 kerajaan besar secara berturut-turut. Benar. Saudara Isa, kembali kepada Nehemia. Saya akan membaca ayat 4-6 dari pasal yang sama. Pertama, dia mengatakan dalam ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bukalah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam, bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Mohon komentar Anda atas doa ini. Nehemia mengerti situasi moral dari umat Tuhan yang pada saat itu mencapai tingkat yang sangat buruk. Jadi kita tinjau kembali urutan kebangunan rohani setelah masa pengasingan memang terhubung dengan rumah Tuhan, altar, dan hukum. Tapi jika semua itu ada di suatu tempat yang tidak terpisah dari bangsa-bangsa lain, jadi apa nilainya? Itulah tepatnya yang diinginkan oleh setan. Ia tidak bermasalah
dengan adanya ibadah atau bahwa ada tempat yang disebut rumah Tuhan dan hukum Allah. Sebelum kita masuk ke aplikatif, saya ingin mengerti Ya. apa yang Anda katakan. Anda ingin mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan membangun Ya. altar dan Tepat. membangun bait suci. Dan Dan baca akan ada hukum penyembahan saja. tanpa membangun tembok. Itu benar karena tembok berbicara tentang pemisahan dari bangsa lain. Gerbang berarti tidak ada yang bisa masuk. Ia tidak longgar. Dikatakan tentang umat sebelumnya, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir karena itu adalah umat Allah. Itu adalah umat yang harus dibedakan, bukan dikucilkan, tapi harus ada pemisahan moral. Pemisahan dari kejahatan moral yang ada negara-negara sekitarnya. Ada prinsip-prinsip saleh yang harus mengatur kita. Jadi ketika tembok runtuh, bahkan jika setan ditahan, namun semua itu sia-sia karena mereka akan berbaur dengan dunia sekitarnya. Dan inilah yang membuat hati Nehemia sakit. Dia merasakan masalah yang ada. Seseorang mungkin berkata, Nehemia, ada penyembahan dan ada hukum. Mengapa kamu menangis? Bersyukur ada Zerubabel dan Hagai, Zakaria para nabi. Mengapa kamu begitu sedih? Apa engkau seorang penuh drama? Engkau adalah juru minuman raja, engkau harus selalu tersenyum. Namun dia benar-benar berduka. Ini memberi kita pelajaran kapan harus bersedih dalam persekutuan dengan Tuhan, kesedihan kudus karena kesedihan saja tidak cukup. Ada sisi terang dari doanya. Awal kebangkitan yang tepat, saudara, ayat bahwa rakyat harus mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Kami berdosa. Ini luar biasa mendengar dia berkata, saya berdoa kepada engkau siang dan malam untuk anak-anak Israel hamba-mu. Dia mengakui tidak hanya dosa dari anak-anak Israel, Dia juga menyertakan di dirinya. mana kami telah berdosa terhadapmu. Nehemia, sepertinya engkau belum pernah melihat Yerusalem dalam hidupmu. Engkau mungkin lahir dari pengasingan. Jadi apa hubungannya engkau dengan dosa-dosa mereka? Dia mempersatukan dirinya dengan umat Allah bahkan dalam kelemahan mereka. Yang adalah puncak dari spiritualitas yang kita lihat dalam perjanjian lama. Kita lihat lagi dari pasal 9, Nehemia 9, Ezra 9, Daniel 9, dan Yeremia 14. 4 pasal dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita doa syafaat bagi umat Allah hari ini. Jika Anda bertanya apa kebutuhan umat Tuhan yang paling mendesak, mereka membutuhkan orang untuk melakukan itu. Benar. Masuk ke kamar dalam mereka dan katakan kepadanya, Tuhan memang saudara-saudaraku berdosa. Tetapi kita semua berdosa dan Benar. Tuhan Sudah mendengar jelas, dengan Saudara penuh Ishak, perhatian. bahwa wabah yang terjadi hari ini adalah orang memisahkan diri dari persekutuan. Tepat. Yang satu selalu menyalahkan yang lain, dan orang percaya demikian tidaklah baik. Mereka yang ada di gereja, mereka tidak peduli, tidak ada kunjungan, tidak ada pastoral. Jadi dia menyertakan dirinya Tidak ada dengan itu dalam spiritualitas. doa dan menetapkan kegagalan untuk dirinya sendiri dan kepada mereka. Dan itulah yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Sayangnya, apa yang baru saja Anda katakan sudah luas menyebar dan ini adalah cara bertindak kedagingan berdasarkan sifat lama. Tetapi tindakan rohaninya adalah apa yang Nehemia lakukan. Baik, kita memiliki pertanyaan dari hadirin, mari kita jawab. Silakan. Saudara Ishak berkata bahwa Nehemia bertanya tentang umat itu dan bahwa hatinya tertuju kepada Tuhan dan umat Tuhan. Haruskah saya menunggu undangan untuk melakukan pelayanan? Beginikah seharusnya hatiku terhadap umat Tuhan atau haruskah saya memaksakan diri dalam pelayanan? Pertanyaan yang sangat penting. Haruskah saya menunggu sampai saya mempelajari bahwa ada kebutuhan dalam pelayanan atau haruskah saya mengetuk pintu? Nyatanya doa dan menantikan Tuhan, meletakkan diriku di tangan Tuhan dan pelajari tentang apa yang terjadi adalah satu hal untuk diarahkan oleh Tuhan, dan cara ini mungkin kadang-kadang dari peranan Tuhan. Seseorang mendorong saya dan saya mendengar tentang kebutuhan dalam beberapa pelayanan. Jadi hati saya tergerak untuk kebutuhan itu dan untuk ambil bagian dalam pelayanan itu. Saat saya mulai terlibat, saya mulai mencari tahu peran saya. Ini tidak bertentangan dengannya agar keduanya pergi bersama. Benar. Dan dengan ini kita sampai pada kesimpulan dari episode ini dan bertanya apa yang telah kita pelajari dari episode hari ini. Apa yang kita pelajari dari episode hari ini? Saya tergerak bahwa Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat tetapi melayakkan yang Ia panggil, dan itulah yang Benar. terjadi dengan Nehemia. Bagus sekali. Dalam hal kehancuran dan keadaan yang sulit, kepada siapakah kita akan pergi, kecuali dengan air mata dan lutut bersujud kepada Tuhan yang agung. Keberadaan Nehemia di istana tidak mencegah dia dari berhubungan dengan Tuhan, karena itu kita tidak harus diasingkan dari umat atau lingkungan sekitar. Sangatlah mungkin untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, bahkan jika kita berada di tempat di mana ada kejahatan, dan kita harus ada di sana dan hati kita terangkat kepada Tuhan. Tidaklah cukup bagi umat di Yerusalem untuk berdoa tanpa tembok. Apakah saya harus berdoa sementara kondisi saya sedang terpisah, yaitu ada batas-batas antara saya dan di dunia ini? Seharusnya ada suatu isolasi yang memisahkan saya dari dunia dan nafsunya. Benar, terima kasih banyak. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita lihat dalam episode hari ini, Nehemia tidak memenuhi syarat dan semua kualitas manusia, namun memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan umat Tuhan saat mereka dalam kehancuran. Mereka mengatakan padanya bahwa kota itu hancur.
Ini membuatnya mengangkat kata-kata sebagai doa. Jadi dia datang di hadapan Tuhan, menangis dan berdoa. Saya mendorong Anda dimanapun Anda berada, di gereja, di negara, di keluarga Anda, dan Anda melihat kehancuran atau keadaan kebingungan atau kekacauan, bahkan di negaramu, atau di belahan dunia manapun tempat Anda tinggal, datanglah pada Tuhan, berdoa, menangis, berpuasa, dan pastikan bahwa tidak ada solusi untuk kehancuran, kebingungan, dan juga kekacauan ini, kecuali dengan mencurahkan diri Anda di hadapan Tuhan dan doa yang efektif dan sungguh-sungguh sangat berguna. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أحيا أمينا للإله أعيش في رضاه أحيا لمن بموته منابع الحياة أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء أحيا وديعا راجيا سلامة الأبرار أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.